Halo, nama saya Ilham. Dalam video ini, saya akan menjelaskan bagaimana job analysis dapat digunakan untuk merancang program pengembangan karyawan secara efektif. Yuk kita mulai. Nah, sebelum itu, kita harus mengetahui apa sih job analysis itu. Nah, definisi job analysis sendiri adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi tugas, tanggung jawab, keterampilan, dan kompetensi yang diperlukan dalam suatu pekerjaan. Hasil dari job analysis itu sendiri akan memberikan informasi penting yang akan menjadi dasar bagaimana seorang rekrutmen memutuskan terkait pengelolaan sumber daya manusia, termasuk program pelatihan dan pengembangan untuk karyawan nantinya. Nah, mengapa sih job analysis itu penting untuk program pengembangan karyawan? Nah, ini teman-teman, dengan melakukan job analysis, perusahaan dapat mengidentifikasi atau melihat kekurangan dan kompetensi pada karyawan. Misalnya, hasil job analisis sendiri menunjukkan bahwa karyawan dalam suatu pekerjaan tertentu, misalkan dalam suatu job desk-nya itu, dia membutuhkan keterampilan digital yang tingkat lanjut. Karena misalkan dia hasil job analisis dia tadi dalam penguasaan digitalnya rendah, oleh karena itu dia membutuhkan pelatihan dan pengembangan untuk mengetahui bagaimana pengembangan digital secara keterampilan digital secara lanjut gitu. Nah, sementara yang lain itu belum memilikinya, ada juga yang belum memilikinya gitu. Nah, dari sini perusahaan dapat merancang pelatihan yang sesuai dalam meningkatkan kompetensi mereka. Seperti misalkan kayak tadi kan udah ada yang bisa dan emang dia perlu tingkat lanjut. Mungkin dia bisa belajar dulu yang tingkat lanjut, terus setelah itu yang ketika mereka telah belajar keterampilan digital tingkat lanjut, mereka bisa mengajari sumber daya manusia atau karyawan lain yang membutuhkan pelatihan pengembangan keterampilan digital gitu. Seperti itu teman-teman. Nah, langkah-langkah job analisis itu sendiri itu ada beberapa langkah teman-teman. Nah, yang pertama itu bisa dilakukan analisis terhadap karyawan dengan metode seperti wawancara, observasi, ataupun survei. Nah, biasanya ini adalah suatu hal yang paling mudah dilakukan buat HRD untuk mengetahui HR atau Human Resource Development untuk mengetahui bagaimana apa yang dibutuhkan oleh seorang karyawan tadi gitu. Nah, tujuannya itu adalah untuk mengumpulkan informasi detail tentang tugas dan tanggung jawab pekerjaan mereka. Sehingga setelah diketahui informasi dan tugas secara detail yang mereka lakukan, kita bisa tahu apa sih yang mereka butuhkan dan untuk mengembangkan skill mereka gitu. Nah, yang kedua itu ada identifikasi keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas tersebut. Contohnya, seorang manajer pemasaran mungkin membutuhkan pengetahuan dan kemampuan analisis tentang data dan strategi digital. Nah, oleh karena itu berarti kita harus memberikan dan mencari bagaimana sih manajer pemasaran tersebut bisa mendapat pelatihan dalam analisis data dan strategi digital tadi. Nah, selanjutnya itu yang ketiga adalah membandingkan kemampuan yang ada pada karyawan dengan kebutuhan pekerjaan. Nah, dari sini kita bisa melihat bagaimana perusahaan itu dapat mengetahui gap kompetensi yang perlu diperbaiki antar karyawan, sehingga nggak ada tuh namanya nanti gap kompetensi antar karyawan. Jadi semua karyawan itu memiliki kapabilitas yang setara dengan pekerjaan mereka. Mereka tuh nggak terlalu diberatkan dengan
tuntutan pekerjaan mereka, karena mereka tuh kurang dalam skillnya sehingga mereka tuh terasa berat gitu nanti. Nah, dengan adanya membandingkan kemampuan karyawan dengan kebutuhan pekerjaan, itu nanti akan membuat pekerjaan karyawan akan menjadi lebih dikuasai oleh seorang karyawan tersebut. Nah, yang terakhir mungkin ada merancang program pelatihan yang spesifik berdasarkan hasil analisis tersebut. Misalnya kita mengadakan pelatihan software CRM untuk tim pemasaran atau pelatihan manajemen untuk tim operasional, karena setelah yang kita analisis tadi melalui observasi, melalui wawancara, ternyata mereka tuh membutuhkan hal-hal tersebut gitu. Jadi ya otomatis kita harus bisa merancang apa yang mereka butuhkan nantinya gitu. Nah, dengan demikian kita tuh bisa tahu apa aja sih manfaat job analisis tersebut. Nah, manfaat job analisis tersebut terhadap karyawan itu, kita bisa menggunakan job analisis sebagai dasar program pelatihan yang akan relevan dan efektif, karena kita bisa mengetahui apa sih yang mereka butuhkan sehingga kita bisa memberikan pelatihan yang efektif terhadap mereka gitu. Nah, karyawan tidak hanya merasa dilibatkan dalam pengembangan diri mereka, tetapi perusahaan juga dapat memastikan bahwa kompetensi yang ditingkatkan terhadap karyawan ini benar-benar sesuai dengan apa yang mereka butuhkan gitu, dan tentunya akan memaksimalkan produktivitas terhadap perusahaan dan tujuan organisasi ataupun perusahaan. Nah, gitu teman-teman. Jadi job analisis ini sangat berpengaruh besar dan signifikan sekali untuk mendorong produktivitas karyawan dalam sebuah perusahaan. Dengan adanya hal tersebut, tentunya kita akan sangat berguna dalam memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh karyawan nantinya gitu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Demikian penjelasan saya tentang job analisis. Ya, mungkin hal tersebut bisa bermanfaat dan semoga bermanfaat untuk kedepannya, mungkin bagi kalian yang ingin menjadi HR ataupun dengan ataupun menjadi seorang rekruter gitu. Dengan strategi yang tepat, tentunya perusahaan akan mendapatkan dan menciptakan tim yang kompeten dan siap untuk menghadapi tantangan di masa depan. Sehingga kita tidak perlu lagi untuk bingung apa yang akan dilakukan oleh seorang karyawan gitu nantinya. Karena merasa mereka tuh nggak cukup kapabilitas, karena mereka tuh kurang pelatihan. Oleh karena itu, job analysis tentu akan sangat berguna untuk melatih, untuk memberikan pelatihan dan pengembangan terhadap karyawan nantinya. Baik, terima kasih sudah menyimak dan semoga bermanfaat. Tetap semangat.